mahasiswa bentuk pengkhianatan. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Irfan Nurholis. Saya dari kelas Akuntansi Syariah 4A FEB Raden Massaid Surakarta. Dalam kesempatan kali ini saya akan sedikit memberikan pemahaman saya terkait dengan kesenjangan sosial, ketimpangan, dan kemiskinan yang ada di negara ini. Sebelumnya, mungkin alasan saya ingin membahas terkait hal ini tentunya untuk memenuhi tugas saya dalam tugas ujian akhir semester mata kuliah pengantar ekonomi makro. Oke, langsung saja. Untuk yang pertama itu terkait kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial sendiri itu merujuk pada distribusi sumber daya, peluang, dan hak yang tidak merata di dalam masyarakat. Dalam kesenjangan sosial ini itu dapat berupa ketimpangan pendapatan, yang kedua itu dapat berupa dengan kekayaan, yang selanjutnya itu dapat berupa dengan akses terhadap pendidikan, serta layanan sosial dan kesempatan ekonomi yang lainnya. Dalam konsep kesenjangan sosial sendiri itu seringkali diukur dengan koefisien Gini. Nah, untuk data terkait dengan kesenjangan sosial sendiri yang terbaru itu menurut Badan Pusat Statistik ataupun BPS, koefisien Gini di Indonesia pada tahun 2023 ini sekitar 0,381. Nah, angka ini menunjukkan bahwa meskipun ada peningkatan kesejahteraan di dalam lingkup masyarakat, ketimpangan pendapatan cukup signifikan dalam masyarakat. Artinya di dalam masyarakat sendiri itu terkait dengan ketimpangan pendapatan, ketimpangan pendidikan, serta ketimpangan layanan akses kesehatan itu masih cukup mengalami ketimpangan dalam praktik di dalam masyarakat. Yang selanjutnya itu terkait dengan kemiskinan. Nah, kemiskinan sendiri ini ya tentunya adalah sebuah keadaan di mana seseorang ataupun kelompok itu tidak memiliki suatu hal yang cukup dalam sumber daya untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan perawatan kesehatan. Nah, kemiskinan itu sendiri itu dapat diukur dengan berbagai indikator, termasuk garis kemiskinan yang ditetapkan oleh pemerintah ataupun Badan Pusat Statistik atau bahkan organisasi internasional seperti Bank Dunia. Menurut data sendiri pada September 2023, kemiskinan di Indonesia itu Badan Pusat Statistik itu melaporkan bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia itu adalah 26,16 juta jiwa atau sekitar 9,57% dari populasi penduduk yang ada di Indonesia. Ini menunjukkan bahwa penurunan angka kemiskinan dari tahun ke tahun itu cukup menurun. Tetapi tetap menunjukkan bahwa kemiskinan di Indonesia itu masih menjadi sebuah problem ataupun isu yang dari tahun ke tahun itu menjadi PR dari pemerintah. Yang selanjutnya itu terkait kondisi kesenjangan dan kemiskinan di Indonesia. Yang pertama itu dalam aspek distribusi pendapatan. Meskipun dalam upaya pemerintah dalam memberantas kesenjangan ataupun kemiskinan yang ada di Indonesia, distribusi pendapatan di Indonesia masih kurang merata. Koefisien Gini yang berada di sekitar 0,381 menunjukkan bahwa adanya ketimpangan yang cukup besar antara masyarakat kelas atas dengan masyarakat kelas bawah. Yang kedua itu terkait dengan aspek pendidikan. Aspek pendidikan dan juga kesehatan sendiri tentunya masih susah sekali untuk dijangkau dari masyarakat kelas bawah. Akses pendidikan dan juga kesehatan itu dirasa masih kurang merata di dalam masyarakat. Terkhusus di daerah-daerah terpencil terkait fasilitas pendidikan dan juga kesehatan itu di dalam daerah-daerah terpencil itu belum ada sama sekali. Bahkan di daerah saya sendiri pun itu
di satu kecamatan itu hanya ada satu puskesmas, dan di desa-desa seperti di desa saya itu bahkan tidak ada sekolah menengah sama sekali. Itu artinya saya sendiri dan juga teman-teman desa lainnya ketika mau melanjutkan pendidikan, terkhusus pendidikan menengah atas, itu harus keluar dari desa tersebut. Yang selanjutnya itu terkait aspek kemiskinan di perkotaan dan pedesaan. Tingkat kemiskinan di pedesaan biasanya lebih tinggi dibandingkan di perkotaan. Pada September 2023, tingkat kemiskinan di daerah pedesaan itu sekitar 13,1%. Sedangkan untuk di perkotaan sendiri itu hanya 7,4%. Untuk yang selanjutnya itu tentunya kita tidak bisa memungkiri bahwa dampak dari pandemi COVID-19 kemarin itu cukup membuat pemerintah keteteran dalam menangani hal-hal yang perlu diatasi terkait dampak COVID-19 kemarin. Salah satunya kita tidak bisa memungkiri bahwa pandemi COVID-19 kemarin itu memperburuk kondisi ekonomi bagi negara kita sendiri, terkhusus bagi banyaknya para keluarga-keluarga yang ada di Indonesia. Itu artinya dengan buruknya ekonomi di negara kita itu signifikan juga dengan naiknya angka kemiskinan serta memperlebar angka kesenjangan sosial. Meskipun dalam COVID-19 kemarin itu ada bantuan sosial dari pemerintah, dampaknya itu belum merata di segala aspek masyarakat kemarin. Nah, sedangkan dalam hal-hal itu tadi, tentunya pemerintah juga sudah melakukan beberapa upaya-upaya dalam menangani ketimpangan sosial dan juga kemiskinan. Saya ambil contoh, itu yang pertama terkait program Keluarga Harapan ataupun PKH. Nah, program bantuan sosial ini ditargetkan untuk keluarga miskin dan juga rentan. Tetapi dalam prakteknya, itu masih seringkali bantuan-bantuan ini kurang sasaran ataupun kurang tepat sasaran. Itu artinya ini menjadi PR bagi pemerintah tentunya dalam penyaringan penerima-penerima bantuan sosial, terkhusus bantuan program Keluarga Harapan. Yang kedua itu ada program Kartu Sembako. Ini masih untuk dikhususkan untuk bantuan pangan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah ataupun masyarakat ke bawah. Yang ketiga itu Kartu Indonesia Pintar dan juga Kartu Indonesia Sehat. Lagi-lagi pemerintah dalam hal prakteknya itu masih seringkali mengalami sebuah hal yang belum tepat sasaran. Seperti KIP dan juga KIS, ini dirasa masih banyak masyarakat-masyarakat miskin yang belum mendapatkan hal tersebut. Mungkin saya bisa menyimpulkan dari pembahasan kali ini, kesenjangan sosial dan juga kemiskinan itu masih menjadi PR pemerintah yang dari dulu hingga sekarang itu saya rasa belum terpecahkan. Meskipun belum terpecahkan, tapi saya rasa dari pemerintah itu sendiri bisa memecahkan hal tersebut, baik itu terkait kesenjangan sosial ataupun kemiskinan. Meskipun adanya upaya pemerintah yang signifikan untuk mengurangi kedua masalah ini, data menunjukkan bahwa banyak pekerjaan yang masih perlu dilakukan untuk mencapai pemerataan kesejahteraan yang lebih baik di seluruh masyarakat. Mungkin dari masyarakat itu sendiri harus bisa lebih jeli dalam penyaringan, terkhusus penyaringan terkait bantuan-bantuan sosial. Mungkin itu saja dari saya terkait pembahasan ketimpangan sosial dan juga kemiskinan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nah, bagi teman-teman semuanya yang melihat video saya ini, mungkin nanti ketika saya ada kekeliruan bisa dievaluasi bersama-sama. Itu saja dari saya Irfan Nurholis, pamit undur diri. Akhirul qauli wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan paksa kami